Halo, Halo, gue Zahra, 24 tahun. Halo, nama gue Bintang, umur 26 tahun. Namaku Brian dan gue 21 tahun. Halo, nama aku Michael, aku 24 tahun. Nama gue Arya, umur gue 20 tahun. Hai, nama saya Ria Rizky Komala, umur saya 21 tahun, saya seorang mahasiswa. nama saya Noval Auliadi, saya 19 tahun. Ya, halo, nama gue Lydia dan usia gue 22 tahun. Nama saya Sandi Rorim Pandey, mahasiswa. Jadi gue akan tanya lo 5 pertanyaan, lo bisa jawab setuju atau tidak setuju dan berikan alasan. Ya. Gue pengen tahu apakah lo setuju atau enggak bahwa kebiri adalah solusi yang paling tepat untuk menghentikan pemerkosaan. Untuk sekarang mungkin itu bisa jadi solusi yang paling tepat. Menurut gue sih enggak. Mungkin ada cara lain yang bisa lebih membuat jerah pelaku-pelaku pemerkosaan itu sih. Kalau manusia sih menurut gue sih ya nggak wajar aja dikebiri sih. Mungkin ada solusi lain sih. Bahkan gue berharap lebih berat daripada kebiri. Kenapa nggak dihukum mati aja sekalian? Menurut saya sih itu kurang efektif. Yang diperlukan adalah kayak pencegahannya gitu. Masalah pemerkosaan itu bukan ada di kelamin, tetapi di otak pelakunya. Menurut aku sangat nggak setuju sebenarnya karena itu salah satu melanggar hak asasi sebagai individu tersebut yang dihukum. Yang kedua, apakah lo setuju bahwa anak juga ikut bertanggung jawab untuk mencari nafkah di dalam rumah? Kalau udah dewasa, yes kalau menurut gue. Pilihannya mereka emang kayak gitu gak masalah sih menurut gue. Walaupun anak itu masih di bawah umur. Yap, karena edukasi bisa didapat di mana aja. Enggak, gue nggak setuju. Karena buat gue anak-anak itu harusnya mereka main sama teman-temannya. Aku nggak setuju banget dengan pernyataan itu. Enggak, karena anak itu kan gimana ya, masih harusnya itu harus kayak nge-explore the world. Anak itu sendiri pun ada di dunia ini nggak minta kan. Pastinya hak-hak mereka yang harusnya mereka dapatkan itu akan berkurang atau bahkan mungkin mereka nggak mendapatkan haknya. Kerjaannya itu untuk membangun masa depannya dengan pendidikan, bukan untuk bekerja secara ekonomi. Seharusnya anak itu bermain dan mendapatkan pendidikan yang layak, bukan seharusnya mereka bekerja untuk menutupi ekonomi, karena itu termasuk eksploitasi anak. Apakah kamu setuju bahwa anak yang belum berusia 18 tahun sudah boleh menikah? Karena biasanya paksaan, jadi enggak. Jauh lebih seringnya mereka nggak bisa melanjutkan pendidikannya, melakukan hal lain dan malahan terpaksa menjadi dewasa gitu. Ya cinta sih susah ya bro. Dan menurut gue usia segitu kayaknya untuk siap mental kemungkinan besar enggak, karena 25 tahun aja itu psikolog bilang itu adalah lifetime krisisnya seseorang kan, jadi kayak masih nyari jati diri, apalagi umur 18 tahun. Wah, gue nggak setuju. Kalau aku setuju aja, soalnya memang itu mungkin adalah pilihan dari anaknya sendiri. Menurut gue dari kebanyakan yang gue alami, mental mereka belum siap. Well, kalau yang udah nikah sih itu their choice ya, dan gue harap mereka akan baik-baik aja. Mereka belum bisa bertanggung jawab banyak. Secara psikologis dia masih belum cukup mental untuk menempuh rumah tangga. Selanjutnya, apakah lo setuju bahwa guru di sekolah boleh memukul siswa untuk tujuan yang menurut guru itu baik? Ya kalau menurut gue sih nggak setuju. Menurut gue nggak masalah, karena anak juga ada saatnya harus dihukum pakai kekerasan biar mereka ngerti sih. Kalau saya tidak setuju karena setiap mental anak itu berbeda-beda. Ada yang bisa dengan kekerasan, ada yang tidak. Dari istilah bahasa Jawa tuh guru adalah digugur dan lan ditiru, atau artinya adalah dicontoh dan juga diperhatikan. Harusnya guru itu sebelum memukul dia harus bisa memberikan penjelasan dulu pada anak-anaknya daripada dia cap pukul aja. Enggak, kekerasan seharusnya
nggak pernah digunakan kecuali untuk mempertahankan diri kalau menurutku. Kalau dari experience gue sendiri, anak itu bakal nyimpen terus memori dikerasin. Apalagi anak manusia yang sebenarnya itu bermartabat, mempunyai haknya sendiri, masa kita pukul? Kalau menurut gue sih ya, kalau misalnya dia udah memberikan contoh yang baik, kayaknya kecil kemungkinan deh anak-anaknya gak mengikuti contoh yang sudah diberikan. Karena selama ini sih setahu gue banyak guru yang mereka tuh cuman pengen anaknya disiplin, tapi mereka nggak mencontohkan disiplin itu seperti apa gitu sih. Terakhir, menurut lo ada nggak sih yang bisa dilakukan oleh orang muda di Indonesia untuk berpartisipasi dalam mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak? Kita terus bergerak, meskipun kita bisa ngelakuin kontribusi sekecil apapun, menurut gue kita harus kampanyekan tentang kekerasan anak sebisa mungkin. Yang pasti peka dulu terhadap sekitar, justru lakuin aja apa yang harus kita lakuin dan jangan ngomong doang sih. Mungkin sebagai generasi yang sekarang lebih terpapar dengan teknologi internet dan segala ilmu bisa tertukar, sekarang kita tahulah bahwa mendidik anak model lama itu kayak dipukul, didisiplinkan dengan keras itu tidak baik. Jadi kita sebagai orang yang lebih sadar daripada generasi yang lebih tua mungkin bisa menegur, secara langsungnya menegur orang tua yang melakukan kesalahan pada anaknya, dan secara tidak langsung mungkin ikut mengedukasi, menyebarkan mungkin lewat medsos bagaimana memperlakukan anak yang baik dan apa yang tidak boleh dilakukan kepada anak. Orang muda ya di Indonesia. Ya kalau menurut gue sih mungkin ada sosialisasi ya dari anak-anak muda mungkin ke sekolah gitu, ke masyarakat lingkungan, bersosialisasi gitu. Ya menggunakan style mungkin anak muda biar ya mungkin itu ya. Terus setiap orang harus bekerja sama dan saling berpegang tangan untuk menyelesaikan masalah itu semua sih. Perluas lingkungan dan juga wawasan kita. Menurut gue, dengan jumlah orang muda yang sangat banyak di Indonesia, tentu aja kita bisa membawa perubahan yang sangat banyak dengan berbagai macam cara advokasi, campaign, kita ingetin yang lainnya, baik orang tua yang muda atau segala usia. Just a lot of way tuh. Terutama sih kayak mulai dari diri sendiri, bagaimana berperilaku terhadap sesama, kayak jangan kayak kalau mau bercanda nggak bercanda yang menurunkan martabat orang lain gitu, dan juga kalau misalnya bisa stand up for others as well.